Oke, selamat datang di channel Fiksi. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Prey. Prey merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2022, di mana film ini adalah sequel dari seluruh film Predator sebelumnya. Film yang berfokus pada salah satu tokoh yang bernama Naru, di mana dia adalah anggota suku Indian yang mencoba menjadi pemburu perempuan pertama. Namun, ketika dia mencoba mewujudkannya, dia berhadapan dengan hal yang tak dia duga sebelumnya. Seperti apakah filmnya? Langsung saja kita akan membahasnya. Diawali dengan diperlihatkannya Naru yang sedang berlatih bersama anjingnya, yaitu Sari. Saat perhatiannya dialihkan oleh jejak rusa, Naru langsung mengikuti jejak rusa itu. Ketika Naru sudah ada di dekatnya, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di langit yang membuat rusa buruannya kabur. Setelah melakukan pengejaran, bukannya berhasil menangkap rusa, namun anjingnya kini telah terkena jebakan. Baru saja menyelamatkan anjingnya, suara gemuruh di langit tiba-tiba terdengar kembali. Naru yang penasaran mencoba mengikuti arah suara itu, dan dia melihat petir yang bergerak di atas langit. Dan ini dia, Prey. Kemudian ketika bertemu dengan kakaknya yaitu Tabe, Naru mengatakan bahwa dia sudah siap diuji sebagai pemburu. Ini karena sebelumnya dia melihat petir di langit, yang mana dia kira itu adalah pertanda bahwa Naru sudah siap untuk menjadi seorang pemburu. Di sisi lain, terdengar kabar bahwa salah satu warga mereka diserang oleh singa gunung. Tabe dan beberapa rekannya langsung mencoba melakukan penyelamatan, di mana di sini Naru diam-diam mengikuti mereka. Meskipun awalnya ditolak, namun di sini kakaknya Tabe mencoba meyakinkan rekan-rekannya bahwa Naru ini memiliki kemampuan yang berguna bagi mereka. Alhasil Naru pun diperbolehkan untuk ikut. Sampai mereka sudah menemukan warga yang terluka berat, di mana Naru langsung bisa menolongnya. Setelah itu, beberapa dari mereka akan membawa warga yang terluka ke desa, dan sebagian melanjutkan perburuan. Ketika hendak kembali ke desa, Naru melihat ular yang dikuliti, di mana Naru langsung menyusul Tabe yang masih berburu untuk memberitahunya. Hingga ketika Naru menyusul Tabe di tempat di mana singa itu berada, Naru meyakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan hewan yang pernah mereka buru. Terlepas dari itu, Tabe akan memancing singa agar singa itu datang. Sedangkan Naru dan salah satu rekan dari mereka yang bernama Pake menunggu di atas pohon. Tak berselang lama, tiba-tiba Pake diserang oleh singa gunung dan membuat Naru tersedak di ujung pohon. Namun karena Naru lengah, membuatnya terjatuh. Tersadar sudah berada di desa, Naru hendak kembali untuk melanjutkan perburuannya. Namun itu dihalangi oleh ibunya yang sedang mengobatinya. Dan di saat itu juga kakaknya Tabe pulang dengan membawa kepala singa yang dia buru sebelumnya. Dan kini dia diangkat menjadi panglima perburuan atau war chef. Setelah itu, karena Naru telah gagal membuktikan bahwa dia menemukan sebuah makhluk yang lebih mengancam, Naru dengan anjingnya Sari mencoba untuk berburu kembali dan membuktikan ancaman besar apa yang mereka hadapi. Hingga dalam perjalanan dia menyaksikan puluhan bangkai bison yang dikuliti. Sampai mereka juga bertemu dengan beruang yang sedang memakan mangsanya. Saat mereka berusaha untuk menghindari dari serangan beruang itu, Naru kemudian menyaksikan makhluk tak kasat mata yang sedang bertarung dengan beruang di depannya. Ketika dia basah, yang awalnya wujud makhluk itu tidak terlihat, kini dia bisa terlihat karena basah oleh darah beruang yang bercucuran, yang ternyata itu adalah sang predator. Setelah berhasil kabur, Naru kemudian bertemu dengan rekannya sebelumnya yang berburu dengan mereka, yang ternyata mereka diutus untuk mencari Naru agar mau diajak untuk pulang. Karena menolak untuk diajak pulang ke desa,
terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka, hingga Naru kalah dan terpaksa mengikuti mereka kembali ke desa. Pada perjalanannya, mereka sedikit melakukan perburuan. Namun tanpa mereka sadari, kini mereka telah diintai oleh sang predator. Hingga satu persatu dari mereka kini terbunuh. Namun di saat yang bersamaan, Naru berhasil menyelamatkan diri. Namun pada saat melarikan diri, Naru kini terkena jebakan. Hingga dia ditemukan oleh sekelompok kawanan perompak dan dia dibawa ke perkemahan mereka. Ketika di perkemahan, Naru melihat kakaknya Atabe yang ternyata juga ditangkap dan disiksa di sana. Setelah itu, karena para perompak itu tahu bahwa ada sang predator yang mengancam keberadaan mereka, mereka menggunakan Naru dan Tabe sebagai umpan untuk memburu sang predator. Namun alih-alih memburu sang predator, kini mereka menjadi buruan oleh sang predator. Tak berselang lama, Naru yang berhasil kabur bersama Tabe kemudian memutuskan untuk menjemput anjingnya Sari di perkemahan. Ketika di sana dia melihat salah satu perompak, di mana perompak itu ingin meminta Naru untuk mengobatinya dengan imbalan bahwa dia akan diajarin menggunakan pistol. Yang pada akhirnya perompak itu mati di tangan sang predator. Kemudian dengan kedatangan Sari dan kakaknya Tabe yang ikut membantu, Naru melihat cara kerja predator itu menggunakan senjatanya. Hingga kini dia mulai paham bagaimana predator itu menggunakan senjatanya. Tabe yang datang untuk membantu, kemudian terjadi pertempuran antara Tabe dengan predator. Pertempuran itu cukup sengit, namun di sini berakhir dengan kematian Tabe. Naru yang berhasil kabur kemudian melihat salah satu perompak di mana Naru langsung menyerangnya. Ketika perompak itu tersadar, dia dibuat terkejut karena kini kakinya sudah tidak ada. Di mana di sini Naru akan memanfaatkan perompak itu untuk memancing sang predator datang. Dan yang benar saja, ketika predator datang, dia pun langsung membunuh perompak yang tak berdaya. Ketika predator datang dan memburu perompak itu, Naru langsung memanfaatkan situasi yang ada. Hingga ketika predator itu lengah, Naru menembaknya hingga topengnya terjatuh. Melihat topeng predator itu jatuh, dia langsung mengambilnya. Yang mana Naru di sini mempunyai rencana, dia akan menggunakan topeng dari predator itu untuk membuat suatu jebakan. Yang kemudian Naru menghadapi sang predator untuk memancingnya ke arah jebakannya. Dengan bantuan Sari, Naru berhasil memancing predator ke arah lumpur yang telah Naru siapkan dan terkena jebakan dari Naru. Meski sudah terjebak di lumpur, sang predator masih bisa menyerang Naru dengan senjatanya. Namun semua itu sudah disiapkan oleh Naru bahwa topeng yang berfungsi sebagai alat bidik milik sang predator itu dibuat sejajar dengan kepala sang predator. Hingga sang predator pun mati oleh senjatanya sendiri. Film pun berakhir dengan Naru yang pulang ke desa dengan hasil buruannya, yaitu sang predator. Dan kini dia menjadi seorang wanita pertama yang menjadi pemburu